Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Abdul Zubaidi, selaku dosen pengampu mata kuliah AIK 4. Di sini saya Desi Dimitri Andara, NPM 20010074, akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal penugasan akhir semester 2021-2022 yang terdiri dari 5 soal. Di sini soal yang pertama yaitu coba saudara jelaskan bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta saudara baca dari dalil yang menyertainya. Riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam, baik riba berupa tambahan yang besar maupun yang kecil. Di kalangan para ulama masih menjadi perbincangan tentang bunga bank yang mengatakan bunga bank sebagai riba. Ada pula yang mengatakan bunga bank ini bukan riba. Dalam pandangan pragmatis, riba berbeda dengan bunga bank karena di dalamnya bunga bank tidak ada unsur penambahan keuntungan yang berlipat ganda atau melampaui batas. Selama keuntungan dari hasil pinjaman dengan menggunakan transaksi perbankan tidak ada unsur tersebut, maka hal itu tidak dapat dikatakan dengan riba. Nah, jika terdapat keuntungan yang berlipat ganda, maka hal itu sama seperti riba. Dalil mengenai hal riba ini dituliskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afamu dhafah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Perihalalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Yang kedua, coba saudara jelaskan bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal Islam serta saudara baca dalil-dalil yang menyertainya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Nah, implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah ini mengacu pada syariah Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Perusahaan penanaman modal Islam merupakan kegiatan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dalam Islam, yaitu yang tidak mengandung unsur-unsur maisir, gharar, dan riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah. Tentang eksplisit ini, tentang penanaman modal ini, dituang dalam beberapa ayat, salah satunya Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah karena sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam beserta baca dalil-dalil yang menyertainya. Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan atau pengusaha untuk membiayai kehidupan kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti biaya pendidikan, biaya pembelian rumah, kebutuhan seperti pembelian kendaraan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Sedangkan kredit non-konsumtif adalah merupakan pinjaman uang dengan tujuan agar
Uang tersebut dapat diputar kembali untuk meningkatkan pendapatan, misalnya seperti modal usaha atau investasi. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ini yang menerangkan tentang Islam yang mengakui kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Yang dituliskan seperti ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nomor 4, jelaskan hubungan antara zakat dan inflasi, serta bacakan dalil-dalil yang memperkuat jawaban saudara. Antara zakat dan inflasi ini sangat berpengaruh. Zakat berpengaruh kepada tingkat inflasi, karena dengan adanya zakat dapat meningkatkan permintaan agregat yang menyebabkan naiknya harga barang komoditas. Kenaikan harga pada barang-barang tersebut dapat dikatakan sebagai inflasi. Nah, inflasi di sini adalah masih dalam batas wajar dan dapat dikendalikan. Karena inflasi ringan dapat memicu laju perekonomian dengan seiring berjalannya waktu, yaitu penawaran agregat akan meningkat sehingga harga kembali turun. Di sini zakat dapat berpengaruh pada inflasi, namun bukan inflasi yang buruk, melainkan inflasi yang dapat meningkatkan laju perekonomian. Dituliskan dalil dalam zakat ini dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Hud Bismillahirrahmanirrahim, Hud min amwalihim sodakotan tutahharuhum wa tuzakkaihim biha wa sallallahu alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Pendengar dan Allah Maha Mengetahui. Dan terakhir, asuransi itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Pada dasarnya, Islam tidak melarang seorang untuk memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan dalam Islam, asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Nah, dalam asuransi syariah ini terdapat unsur tolong-menolong antara sejumlah pihak dalam bentuk dana tabaruk yang sesuai dengan syariah Islam. Bentuknya seperti dana hibah yang tidak ditentukan besarannya secara presentasi. Hal ini dituliskan dalam surat yang berbunyi wal yahsalladzina law taraku min halfihim dzurriyyatan di'afan alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadid. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sekian jawaban dari soal asesmen akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.